Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali dengan Ibu ya dalam pembelajaran geografi kali ini. Bagaimana kabar kalian, Nak, semuanya? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Muli sebagai ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alifa Aulia Zahra. Oke, Nak. Sehat ya, Nak? Alhamdulillah. Anggita Vika Destianita, ya. Untuk pembahasan kali ini kita tentunya meneruskan pada pembahasan kemarin, yaitu tentang presentasi. Kemarin Ibu sudah memberi kalian tugas di dalam LKPD. Sudah siap semuanya untuk presentasi hari ini? Apa toh yang kita presentasikan? Tentang apa toh kemarin? Tentang batas wilayah, yaitu tentunya tentang permasalahan yang ada di perbatasan. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sengketa Pulau Ambalat. Pertama-tama perkenalkan, saya Lintang Dayinta. Saya Elvareta Nada Aurelia. Saya Nabila Syifa Az-Zahra. Saya Meisa Debi Alfi Ananda. Jadi yang pertama, di sini kita ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya permasalahan perbatasan wilayah Ambalat. Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian masalah perbatasan wilayah Ambalat. Yang ketiga, bagaimana argumen yang dibangun oleh pihak asing atau negara asing dalam melakukan klaim terhadap permasalahan Ambalat. Yang keempat, bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi permasalahan perbatasan wilayah Ambalat. Yang terakhir, bagaimana argumen yang dibangun oleh Indonesia dalam melakukan klaim terhadap permasalahan perbatasan Ambalat. Pertama, tentang sejarah munculnya sengketa. Sengketa Ambalat dimulai pada 1969 setelah Indonesia dan Malaysia mendatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Pada 1979, Malaysia sepihak mencakup Ambalat dalam wilayahnya. Tindakan ini memicu protes dari Indonesia dan negara-negara lain karena melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Saat membahas landscape alam, kita sering memikirkan karakteristik fisik alam permukaan bumi. Namun, landscape geografis juga dapat ditentukan oleh budaya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Penduduk yang tergabung dalam komunitas membentuk perilaku dan kebiasaan yang serupa yang menjadi kepercayaan, tradisi, dan tindakan bersama. Ini adalah budaya. Hal ini kemudian mempengaruhi landscape tempat komunitas tersebut tinggal. Kemudian argumen yang dibangun oleh Malaysia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat. Malaysia mengklaim Blok Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan dari Blok Ambalat pada tahun 2002. Argumen Malaysia terhadap klaim Blok Ambalat adalah bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Yang selanjutnya, sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia. Indonesia terus berusaha untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat dengan mediasi dan perundingan, serta berpegang pada forum UNCLOS, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dihitung sejauh 200 mil, 321 km laut dan garis pangkalnya. UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57.
Yang terakhir, argumen yang dibangun oleh Indonesia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat. Indonesia mengklaim bahwa lempeng Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Blok Ambalat masih merupakan bagian dari lempeng Pulau Kalimantan yang menjadi wilayah Indonesia. Argumen Indonesia didasarkan pada UNCLOS 1952 yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957. Indonesia dan Malaysia memilih untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai untuk menghindari konflik dan perang antar kedua negara. Pada tahun 2002, Malaysia memenangkan sengketa Blok Ambalat berdasarkan bukti sejarah sebagai penguasaan wilayah. Dan ini letak Kepulauan Ambalat bisa diamati. Sekian presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Nak, kelompok perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anggita Vika dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa Ambalat diperebutkan oleh dua negara? Sekian, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anggita, jawabannya adalah Ambalat diperebutkan karena kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, strategis geopolitik, isu kedaulatan, dan pengaruh internasional. Sudah jelas? Sudah. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan, boleh bertanya kepada kelompok 2 tentang permasalahan Ambalat. Ada enggak? Oh, tidak ada. Oke, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ternyata Ambalat itu diperebutkan karena banyaknya sumber daya alam ya yang ada di Ambalat tersebut, termasuk minyak bumi ya. Lah minyak bumi ini sebenarnya kan sebagai alat vitalnya negara dalam membangun perekonomian. Makanya kenapa Malaysia itu kepengen banget memiliki dan Indonesia kepengen juga memiliki, akhirnya terjadi terus perselisihan di Ambalat sana. Ternyata sangat banyak sekali sumber dayanya di sana ya, minyak dan gas yang terdapat di Pulau Ambalat tersebut ya kan. Nah ini loh yang jadi permasalahan perebutan perbatasan tentang salah satunya Ambalat, yaitu tentang perekonomian. Oke, untuk itu kita lanjutkan lagi untuk presentasi, yaitu di kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas geografi yang berjudul Pulau Sipadan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Muli. Saya Nadina Iza Sabrina. Saya Runa Asna Aziza. Dan saya Karisma Yuli Oktavia. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya permasalahan perbatasan wilayah Pulau Sipadan. Permasalahan perbatasan wilayah Sipadan melibatkan Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Sipadan merupakan bagian dari wilayah Malaysia berdasarkan sejarah administrasi dan penggunaan pulau tersebut oleh Malaysia. Meskipun Indonesia tidak puas dengan keputusan tersebut, kedua negara menghormati putusan ICJ dan berupaya memperbaiki hubungan bilateral mereka. Yang kedua ada proses penyelesaian permasalahan perbatasan wilayah Pulau Sipadan. Mengajak pemerintah untuk membentuk organisasi ataupun badan yang dikhususkan untuk mengawasi dan memastikan apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah disalurkan kepada masyarakat perbatasan atau belum. Yang ketiga, argumen yang dibangun oleh pihak asing dalam melakukan klaim terhadap permasalahan tersebut. Kepentingan lingkungan. Argumen lainnya bisa berfokus pada perlindungan lingkungannya. Pihak asing mungkin mengklaim bahwa mereka memiliki kepentingan dalam melestarikan ekosistem pulau Sipadan yang unik dan rentan.
Mereka dapat berpendapat bahwa kepemilikan pulau tersebut akan memungkinkan mereka untuk melindungi dan menjaga lingkungan tersebut dengan lebih baik. Yang keempat, sikap Indonesia dalam menghadapi permasalahan perbatasan wilayah Pulau Sipadan. Keputusan kedua belah pihak untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional merupakan jalan yang terbaik dan patut mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan kedua pihak telah mendahului upaya secara politik melalui perundingan diplomatik namun gagal. Yang kelima, argumen yang dibangun oleh Indonesia dalam melakukan klaim terhadap permasalahan perbatasan Pulau Sipadan. Indonesia berargumen bahwa lempeng Pulau Sipadan dan Ligitan dalam blok Ambelat masih termasuk lempeng Pulau Kalimantan yang menjadi bagian Indonesia. Yang terakhir, teman-teman di sini bisa melihat bahwa di sini adalah contoh atau peta bagian dari Pulau Sipadan tersendiri. Pulau Sipadan, sembari teman-teman melihat, teman-teman juga bisa mengamati bagaimana tempat juga Pulau Sipadan yang bisa kita lihat pada layar ini. Baik, sedikit saya jelaskan tentang Pulau Sipadan. Pulau Sipadan tersendiri adalah pulau yang dulunya milik Indonesia, tetapi sudah diklaim oleh Malaysia. Karena Indonesia kalah dengan Malaysia. Dan juga Pulau Sipadan tersendiri juga tempatnya tidak jauh dengan Pulau Kalimantan. Dan sehingga pulau ini juga menjadi tempat yang sekarang sudah dimiliki oleh Malaysia. Dan juga menjadi sarana untuk sebagai Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan karena Indonesia sudah tidak memiliki satu pulau yang bisa kita sebut sebagai satu pulau yang sudah diambil oleh Malaysia. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan saja. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa Indonesia tidak bisa mempertahankan Sipadan? Terima kasih untuk Mbak Najwa atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Karena keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang mengakui pulau tersebut sebagian dari Malaysia. Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan kelompok lain kalau ada yang ingin dipertanyakan lagi. Apakah semuanya sudah jelas? Sudah. Oke, untuk kelompok 3 semuanya katanya sudah jelas. Silahkan untuk tutup presentasi kalian. Baik, Bu. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan perbatasan itu ternyata kalau kita lihat itu cukup rumit. Perbatasan itu memang cukup rumit kalau tidak ada hukum secara internasional. Makanya hukum yang kita pakai itu adalah nanti ada perjanjian Juanda maupun UNCLOS, ya. Itu untuk apa? Untuk mempertegas keadaan batas Indonesia, baik secara darat maupun secara lautan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tentang yang dipresentasikan? Tidak ada. Kalau begitu, kalau tidak ada, Ibu kepengen tanya ke kalian, bagaimana dengan pembelajaran PBL ya, problem based learning. Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena mudah dimengerti. Terus ada lagi enggak? Enggak bikin bosan, terus enggak bikin ngantuk, terus ada suasana baru. Oke, untuk pertemuan berikutnya, karena ini sudah selesai pertemuan kali ini, untuk pertemuan berikutnya, tolong tetap pelajari tentang letak, luas, dan batas Indonesia. Tetapi untuk pertemuan berikutnya, model pembelajaran project based learning. Apa yang telah menjadi ulasan kalian kali ini nanti akan kita projectkan, akan kita jadikan sebuah karya. Nah, silakan persiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Silakan kita sama-sama berdoa. Silakan Mbak Muli untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillah. Terima kasih, semoga saja ilmu yang didapat berkah dan hati-hati di jalan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama, Nak.